Saudaraku, Bina Iman kali ini akan mengambil judul Ketaatan Seorang Perawan Maria Terhadap Perintah Tuhan. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, bagi Maria yang pada waktu itu masih perawan dan dia mendapat berita dari malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sebelum dia menikah, adalah berita yang tidak masuk akal bagi dia. Belum pernah ada kejadian seperti itu bahwa ada kelahiran tanpa pernikahan, yaitu kelahiran seorang manusia tanpa melalui proses pernikahan biologis. Namun malaikat Tuhan mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walau tidak masuk akal dan tidak bisa dimengerti oleh Maria, bahkan belum pernah ia mendengarnya, namun Maria memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, percaya bahkan mendorong supaya itu terjadi atau taat. Nah, Maria seorang perawan yang menurut adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu dia berumur kurang lebih 15 tahun. Jadi masih sangat muda. Namun bagi Tuhan dia mempunyai umur rohani yang sangat dewasa. Karena itu Tuhan mempercayakan kelahiran Yesus melalui dirinya. Bukan hanya itu, bahkan Maria terlibat untuk mendidik Yesus selama dia ada di rumah Maria itu. Jadi Maria masih sangat muda umur biologisnya, namun dewasa umur rohaninya. Nah, saudara, umur rohani atau kedewasaan rohani seseorang ditentukan oleh ketaatan terhadap perintah Tuhan dan kerelaan menanggung risiko akibat ketaatannya. Sebab kalau Maria mengandung dan sebelum dia menikah, maka dia akan berisiko. Risiko yang pertama ialah bahwa Yusuf akan menceraikan dia. Kemudian risiko dihina seumur hidup, karena pada waktu itu dianggapnya dia berzina sehingga melahirkan seorang anak. Risiko yang lain, dia akan dihukum oleh agama karena dia melakukan perzinahan, sehingga mungkin saja dia akan dirajam batu dan dia akan terusir dari rumahnya atau daerahnya, dan banyak risiko akibat sampingan dari dia menerima perintah Tuhan itu. Nah, saudara, Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, saudaraku, bagaimana seorang Maria yang sangat muda, yang masih berumur kurang lebih 15 tahun, dan dia diberi tanggung jawab untuk melahirkan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu yang tidak main-main, saudaraku. Karena Tuhan melihat dan memandangnya bahwa Maria walaupun umur biologisnya masih sangat muda, tetapi Tuhan tahu bahwa dia itu bisa menjadi teladan, bisa mendidik dengan baik. Karena apa, saudaraku? Karena roh daripada Maria itu sangat kuat. Nah, Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat, aslinya, saudaraku, firman mengatakan roh manusia itu akan menanggung beban penderitaan dari seseorang itu. Jadi roh yang kuat karena berlatih ibadah, menjalankan kebenaran walau menderita karena kebenaran itu. Nah, Maria sudah melakukan sejak dari kanak-kanak sampai umur 15 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rajin untuk melatih roh kita? Karena roh kita ini kuat atau lemah, itu akan menentukan apakah kita kuat menanggung beban penderitaan atau tidak. Bagaimana, saudaraku, untuk menguatkan roh kita? Kita harus melakukan namanya latihan ibadah. Latihan ibadah itu meliputi membaca kitab suci, berdoa, mengawasi diri sendiri apakah firman yang sudah dibaca itu sudah kita lakukan secara konsisten atau belum. Kemudian menjadi teladan bagi orang percaya. Dan yang terakhir, menjaga diri. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.